Turki menyimpan segudang sejarah kedikdayaan berbagai bangsa di masa lalu. Di Istanbul saat ini banyak bangunan dan peninggalan masa lalu yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Inilah salah satu alasan mengapa banyak wisatawan dari penjuru dunia mengunjungi kota tersebut. Selain itu, Istanbul juga menjadi satu-satunya kota di dunia yang terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia. Istanbul sudah berusia 1000 tahun ketika Konstantin Agung menjadikannya sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi pada 330 Masehi. Sejak saat itu, Istanbul dinamai Konstantinopel atau Kota Konstantin. Konstantinopel kemudian tumbuh menjadi kota besar dan terkuat di Eropa. Konstantinopel juga merupakan pusat utama Kristen Ortodok yang membuatnya menjadi pusat ziarah dan keagamaan penting di dunia Kristen selama abad pertengahan. Pada tahun 542 Masehi, kota Konstantinopel dilanda wabah yang disebut telah membunuh 3 dari setiap 5 penduduk. Tak hanya Konstantinopel, tetapi Kekaisaran Romawi secara umum juga ikut terdampak dengan proses pemulihan yang sangat lambat hingga abad ke-9. Selama periode ini, kota Konstantinopel diserang oleh Persia, Avar, Arab, Bulgar, Rusia, namun semuanya gagal menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel mampu bertahan selama lebih dari 1000 tahun, membuatnya dikenal sebagai kota abadi. Dalam abad-abad selanjutnya, kota ini menjadi saksi bisu pertarungan politik dan perebutan kekuasaan dari berbagai pihak hingga akhirnya dikuasai oleh Turki Utsmani. Percobaan pertama Turki Utsmani untuk menguasai Konstantinopel berlangsung pada 1422 Masehi oleh Sultan Murad II, tetapi upaya itu gagal. 30 tahun kemudian, Sultan Mehmed II yang juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih melanjutkan upaya penaklukan Konstantin dimulai pada April 1453 Masehi. Turki tidak hanya memiliki keunggulan jumlah pasukan yang luar biasa, tetapi juga meriam yang menembus tembok kuno pusat kota Konstantinopel. Serangan pamungkas dilakukan pada 29 Mei 1453 Masehi dan menewaskan pimpinan terakhir Bizantium Konstantin VI. Setelah Muhammad Al-Fatih berkuasa, Konstantin mengalami periode pertumbuhan damai yang panjang. Konstantin kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani. Periode paling cemerlang dari Kesultanan Turki Utsmani bertepatan dengan pemerintahan Sulaiman pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pada abad ke-20 terjadi berbagai gangguan yang menandai runtuhnya era Turki Utsmani dan lahirnya Turki modern. Sepanjang Perang Dunia Pertama, kota ini berada di bawah blokade. Setelah berakhirnya gencatan senjata pada tahun 1918, Konstantinopel berada di bawah pendudukan Inggris, Prancis, dan Italia yang berlangsung hingga 1923. Dengan kemenangan kaum nasionalis di bawah Mustafa Kemal Atatürk, Kesultanan Turki Utsmani dihapuskan. Sultan terakhirnya, Mehmed VI, melarikan diri dari Istanbul. Pada tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan setelah mendeklarasikan sebuah negara yang merdeka. Pada 29 Oktober 1923, menerapkan sekularisme. Atatürk ingin menjadikan Turki sebuah negara yang modern dengan menerapkan kebijakan sekularisme. This is the story of Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian pada tahun 1930, nama kota ini secara resmi diubah menjadi Istanbul dari sebelumnya yang bernama Konstantinopel. Islam menjadi sedikit mundur karena perubahan Turki dari kesultanan menjadi negara sekuler. Bahkan Hagia Sophia yang mulanya adalah masjid mulai diubah lagi menjadi museum. Simbol-simbol Islam diganti dengan model dan gaya hidup Barat. Kebijakan ini telah memudahkan, bahkan mengibiri eksistensi Islam di Turki. Contoh kecil sekularisme sosial keagamaan adalah dengan menutup beberapa pesantren para sufi dan menutup kementerian agama. Islam tidak lenyap begitu saja di masa pemerintahan Atatürk. Sebagaimana diduga banyak orang, Islam tetap bergerak di bawah permukaan, menunggu iklim yang lebih baik.
masyarakat di pedesaan hampir tidak terpengaruh oleh gerakan sekularisasi. Mereka tetap memegang Islam secara kokoh. Selain itu, upaya-upaya westernisasi yang drastis ternyata tidak menyelesaikan masalah bangsa Turki. Pada masa reformasi Turki pada tahun 1945, setelah peringanan kontrol politik otoriter pada tahun 1946, banyak orang mulai terpanggil secara terbuka untuk kembali ke praktik agama. Kemudian muncul berbagai bentuk perlawanan dari umat Islam, seperti gerakan keagamaan dan partai politik yang ingin melawan sekularisme Turki dengan merestorasi nilai-nilai Islam seperti penerapan syariat. Keterlibatan kaum Sufisme atau tarekat, di mana pengikut tarekat berhasil memasuki dan membentuk partai politik. Ditambah dengan dukungan modal atau pengusaha muslim, beberapa pengusaha muslim mempunyai hubungan yang kuat dengan beberapa partai politik dan mendukung kebijakan-kebijakan partai politik. Sekarang Turki hampir sekitar 99,8% sudah dikuasai oleh para umat muslim. Turki saat ini telah memasuki era baru. Kelompok Islamis moderat yang menguasai jalannya pemerintahan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang. Faqala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Turki merupakan negara yang tidak bisa dilepaskan dari dunia sufi. Melansir Eurasia.net, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan besar dalam minat terhadap tasawuf di kalangan masyarakat perkotaan Turki. Kebangkitan kehidupan beragama di ranah publik di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan kembalinya para sufi secara bertahap. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi ruang yang luas untuk mereka kaum sufi, padahal di era Mustafa Kemal Atatürk mereka ini dianggap sebagai simbol keterbelakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Tarian Sufi lahir di Turki, tepatnya dari kota Konya, bekas ibu kota Kesultanan Seljuk. Penciptanya adalah Jalaluddin Rumi, seorang penyair sekaligus filsuf tersohor yang hidup di abad ke-13. Di kota Konya inilah tokoh Sufi Jalaluddin Rumi menyebarkan ajaran cintanya. Di kota Istanbul ada satu museum khusus didedikasikan untuk Sufisme, yaitu Galata Mevlevi House. Lokasinya tak jauh dari Istiklal Caddesi atau Jalan Istiklal, jalanan paling padat turis di Istanbul. Sampai sekarang Galata Mevlevi House masih dipakai sebagai tempat para darwis dan muridnya untuk menuntut ilmu. Mereka berzikir, menghafalkan Al-Quran, dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sufisme telah mengambil peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Turki. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.